Ya, biaya haji memang kemudian sudah diputuskan 49,8 juta rupiah, meningkat 10 juta dibandingkan dengan tahun kemarin. Bagaimanakah suara masyarakat menanggapi hal ini, terutama bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini? Kita akan bahas hal ini tentu bersama dengan narasumber kami. Sudah hadir di studio ada Pak Jaja Jailani, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Kemenak RI. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Jaja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dir manggilnya ini. Pak Dir, luar biasa ini. Sibuk sekali beliau nih. Kayaknya bolak-balik sana sini ya Pak ya, nyiapin ya Pak ya. Alhamdulillah. Baiklah, Pak Jaja dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan terlebih dahulu bagaimanakah suara masyarakat, terutama para calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini. Sudah ada rekan kami, ada Goldi Gumilang di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Goldi, silakan dengan laporan Anda. Ya, Maria Segaf, Arif Adil dan juga pemirsa, keputusan pemerintah menaikkan ongkos biaya haji sebesar 49 juta ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Untuk mendengar apakah keluh kesah dari masyarakat, kami akan langsung bergabung ke salah satu calon jamaah haji yang kami temui di salah satu rumah di kawasan Bangkalan, Madura, dengan Pak Muhammad Ali Topan di samping kami. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam, Mas. Pak Ali, menanggapi tentang kenaikan ongkos biaya haji sebesar 49,8 juta oleh pemerintah pada kemarin. Ini bagaimana tanggapan Pak Ali sebagai calon jamaah? Bagi saya sebagai calon jemaah haji tentunya sangat keberatan, walaupun dengan disepakati harga naik haji itu 49. Akan tetapi bagi saya sendiri itu cukup masih memberatkan, Mas, bagi saya. Kenapa pemberatan kayak gitu? Saya sudah mendaftarkan calon haji itu tahun 2011. Hingga sampai saat ini itu belum ada kepastian. Setelah saya cek itu, pertama itu saya akan dipastikan akan berangkat 2022. Ternyata kena COVID, ada pandemi, akhirnya diundur 2024. Lah, setelah saya cek lagi itu ada diundur lagi 2026. Nah, sehingga sampai saat ini terus ada berita bahwa ada kenaikan naik haji dengan harga 48 hampir 49 ya. Tentu sangat berat, Mas, ya, gitu bagi saya. Apalagi seorang kalau suku Madura itu punya tradisi sendiri. Salah satu ya harus ada tasakuran atau tradisinya orang Madura kalau naik haji ya harus ada tasakuran gitu. Tentunya itu juga makan biaya juga, Mas, gitu loh, bagi saya gitu, terutama keluarga gitu. Yang jelas saya cukup keberatan sekali dengan angka tersebut. Terus apakah saya nantinya ini kalau toh memang akan mengikuti kebijakan pemerintah atau mengikuti aturan dulu. Nah, ini kan saya belum tahu gitu loh. Nah, itu bagaimana? Saya kan bingung. Sedangkan dari Depak sendiri tidak pernah menghubungi atau menghubungi saya atau ya apa gitu. Belum ada surat menyurat dengan saya gitu. Terkait dengan beberapa hal yang Pak Ali sampaikan tadi, harapannya untuk pemerintah sendiri dan juga DPR terkait dengan kenaikan ongkos biaya haji ini, seperti apa Pak Ali? Ya, tentunya saya sebagai calon haji ya, nah, saya berharap sih mohonlah harga itu untuk direndahkan sendiri ya, dengan kalau untuk kalangan menengah ke atas sih no problem. Tapi kalau saya kalangan bawah, saya sudah berusaha untuk ngumpulin uang ya, ternyata ada kebijakan gini, ya tentunya saya cukup sedih gitu, Mas. Artinya saya berharap tolonglah direvisi ulang lagi atau dikasih kebijakan untuk masyarakat yang sekelas saya ini gitu loh. Baik, terima kasih banyak Pak Ali atas waktunya. Itu tadi Maria Segaf, Arif Adil dan juga pemirsa kaitannya dengan pendapat salah satu warga ataupun calon jamaah terkait dengan kenaikan ongkos biaya haji. Arif Adil dan Maria Segaf kembali ke rekan-rekan di studio. Ya, Goldi Gumilang, reporter kami dari Biro Surabaya. Terima kasih wawancara Anda ya dengan calon jemaah haji. Pak Jaja, kita tadi mendengar Pak masukan ataupun juga semacam kayak keluhan dah. Ya, masih banyak yang bingung ternyata apa yang harus dilakukan. Terima kasih, Mas. Yang pertama, bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji ada yang disebut dengan BP dengan nilai manfaat.
ini nampaknya banyak sekali jemaah masih banyak bertanya-tanya, apa sih BP itu dan apa juga yang disebut dengan nilai Yang manfaat. ujungnya menjadi judulnya tuh keberatan mereka tuh. Keberatan, iya. Naikannya 10 juta gitu loh. Dalam penyelenggaraan ibadah haji ada dua pendanaan. Satu adalah dana BP. BP adalah biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung oleh jamaah secara pribadi. Yang kedua ada nilai manfaat. Karena dalam penyelenggaraan ibadah haji mereka menabung atau memberikan secara awalnya 25 juta rupiah. Nah, dana yang 25 juta itulah yang disebut nilai manfaat. Di mana dana yang 25 juta ini dikelola oleh BPKH, diinvestasikan yang hasilnya adalah dikembalikan kepada jamaah. Nah, di tahun 2023 ini pemerintah pada tanggal 19 Januari mengajukan anggaran sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Di dalam pengajuan itu kita mengajukan 98,8 juta. Nah, setelah diputuskan pada tanggal 15 Februari kemarin ya, itu menjadi 90,5 juta. Artinya sebenarnya ada penurunan. Ada penurunan. Secara real yang semula 90 yang tahun lalu 98 kadang ada menjadi 90, sudah ada penurunan. Tapi mengapa beban kepada jemaahnya justru meningkat? Nah, disinilah ingat bahwa nilai manfaat itu kan bukan hanya milik jamaah yang berangkat pada tahun ini, tetapi juga akan menjadi milik atau yang berikutnya. Ya, untuk jamaah yang berikutnya. Nah, disinilah perlu rasionalisasi. Yang semula tahun lalu 39 sekarang menjadi 40 sekian itu. Tapi Pak Jaja, bagaimana juga mungkin Pak Jaja dan Kementerian Agama mungkin menyikapi juga narasi-narasi sebagaimana yang tadi Pak Ali Topan sampaikan. Misalnya begini, saya tahun sekian nih, saya setoran, lalu saya cicil, berharap saya tahun X ini saya bisa berangkat. Tapi ternyata nih ada peningkatan, dan setiap tahun tuh ada peningkatan. Nah ini kan tentu kan jadi was-was ya buat masyarakat. Apa iya rezeki mereka bisa sanggup untuk menutupi peningkatan-peningkatan tersebut, Pak, gitu loh. Nah, disinilah peran BPKH, di mana dana mereka yang diinvestasikan oleh BPKH kita mendorong, Pak, agar hasil investasinya lebih meningkat, sehingga nilai manfaatnya juga akan lebih meningkat lagi di dalam pemanfaatan dana haji di tahun berikutnya. Nah, dari dana haji yang disetorkan oleh jamaah itu ada dua. Satu adalah yang 25 juta, yang kedua dua pelunasan. Ini kan yang menjadi persoalan adalah yang pelunasannya itu kan, yang terakhir itu. Itu yang dikeluhkan Pak Ali itu. Nah, dan ini adalah merupakan satu pilihan oleh pemerintah. Kenapa? Karena kalau kita biarkan seperti tahun 2022, Mas, tentunya juga akan menjadi permasalahan pada haji-haji yang berikutnya. Di sini perlu rasionalisasi berkaitan dengan bagaimana tentang pembiayaan haji tahun berikutnya sudah kita ketepikan di tahun ini. Oke. Artinya kalau kemudian nilai manfaatnya diserap lebih banyak di tahun ini, artinya merugikan untuk tahun berikutnya, begitu ya Pak? Logikanya secara logika seperti itu. Nah, tapi tadi masih banyak yang bingung juga seperti Pak Ali Topan bahkan sempat masih memiliki harapan dan juga memberikan saran, Mbok ya nanti harganya bisa turun lagi. Padahal kan sudah ketok palu ibaratnya gitu. Jadi artinya apa sih yang bisa dilakukan oleh para calon jemaah haji saat ini usai kemudian dana haji untuk tahun 2023 ini telah disepakati begitu Pak? Usai jeda ya, sesaat lagi tetap bersama kami pemirsa.